Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode yang akan datang. Di mana di episode yang akan datang Ridho akan melakukan otopsi terhadap jenazah Gary ya kawan-kawan, agar Ridho bisa mencari tahu atau mencari informasi dan juga bukti bahwa Salwa dan juga Naila tidak bersalah. Nah, kira-kira apakah nantinya rencana dari Ridho ini akan berhasil? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya, kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana momen-momen Ridho yang sangat menegangkan ya kawan-kawan, yaitu ketika Ridho tertimpa runtuhan beton atau tertimpa runtuhan bangunan hotel ya kawan-kawan. Untung saja pada saat itu Ridho dan juga Andre berhasil selamat. Namun naas, dokter gadungan atau dokter palsu alias anak buah Fatan ternyata meninggal dunia ya kawan-kawan. Ya, anak buah Fatan tersebut meninggal di tempat dikarenakan luka-luka yang dialami cukup parah ya kawan-kawan. Sepertinya memang orang tersebut menjadi tameng ya kawan-kawan agar Andre dan juga Ridho tidak langsung tertimpa puing-puing bangunan hotel. Pada saat Parasit datang, Parasit pun sangat terkejut ya kawan-kawan melihat bangunan yang sebesar itu ternyata sudah roboh. Namun Parasit juga bertanya siapakah satu orang yang telah tewas itu. Ridho akhirnya menceritakan bahwa orang tersebut adalah orang suruhan Fatan yang disuruh oleh Fatan untuk menghabisi Erik. Karena saat ini Erik sedang berada di tangan Ridho. Ridho pun menjelaskan rincian kejadian mengapa dokter palsu itu diutus oleh Fatan untuk menghabisi Erik. Ya, dari sini Parasit akhirnya tahu bahwa Fatan terlibat dalam kasus ini. Oleh karena hal itu, ketika Ridho menyarankan untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, Parasit melarangnya ya kawan-kawan, karena jika nanti polisi melakukan otopsi terhadap orang tersebut dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, maka Ridho dan juga Andre akan dalam bahaya. Mendengar kata otopsi keluar dari mulut Pak Rashid, Ridho langsung teringat Salwa ya kawan-kawan. Karena saat ini Salwa juga sedang bersinggungan dengan hukum, di mana Salwa sedang dituduh membunuh Gary. Ridho langsung kepikiran bahwa dirinya harus melakukan otopsi terhadap jenazah Gary agar Ridho bisa secepatnya membebaskan Salwa dari tuduhan itu. Sesampainya di rumah, Ridho pun menceritakan hal ini kepada Salwa. Ridho mengatakan bahwa dirinya kini masih berusaha untuk mempelajari kasus Salwa. Apabila nantinya Ridho sudah menemukan cara yang tepat atau waktu yang tepat untuk melakukan hal ini, Ridho pasti akan pergi ke Semarang untuk melakukan otopsi jenazah Gary. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun sepertinya keputusan ini akan menimbulkan pro dan juga kontra.
karena Bu Ratih pasti tidak akan setuju jika makam Gary dibongkar dan dilakukan otopsi. Karena menurut Bu Ratih, Gary sudah tenang tinggal di sana. Namun demi menyelamatkan Salwa dan juga mengembalikan nama baik Salwa, Ridho tetap ngotot ya kawan-kawan. Bahkan Ridho membuat surat perjanjian, jika nantinya Salwa ataupun Naila terbukti bersalah, maka Ridho akan menyerahkan Salwa ke kantor polisi untuk bertanggung jawab. Dan jika tidak, maka Ridho berharap Bu Ratih mencabut tuntutan terhadap Salwa. Dan jika memang Bu Ratih masih bersikeras, maka Ridho akan menuntut balik Bu Ratih, karena Bu Ratih telah melakukan pencemaran nama baik yang tentunya membuat kehidupan Salwa dan juga anaknya menjadi tidak tenang. Akhirnya, dengan berat hati Bu Ratih pun menyepakati persetujuan yang diajukan oleh Ridho ya kawan-kawan, karena Bu Ratih sangat yakin bahwa Salwa dan juga Naila itu telah bersalah, karena posisi Gary ditemukan yaitu di rumah Salwa. Ya, sebenarnya jika kita bisa mendalami permasalahan ini, Gary yang masuk ke rumah Salwa dan berniat untuk melecehkan Naila ya kawan-kawan. Jadi posisinya di sini Naila hanya mempertahankan diri atau melindungi dirinya sendiri ya kawan-kawan. Bahkan Naila pun tidak memukul Gary sama sekali. Gary hanya terpleset sehingga pada saat itu kepala bagian belakang Gary terbentur oleh meja dapur ya kawan-kawan, sehingga membuat Gary tak sadarkan diri. Semoga saja memang nantinya apapun yang dilakukan oleh Ridho untuk menyelesaikan kasus ini, semuanya bisa berjalan dengan lancar ya kawan-kawan. Karena kita semua tentunya sudah tidak sabar melihat kebahagiaan Ridho dan juga Salwa yang secara utuh ya kawan-kawan, atau lepas tanpa memikirkan kasus yang saat ini sedang mengejar-ngejar Salwa. Ya, jika nanti Salwa sudah dinyatakan bebas atau dinyatakan tidak bersalah, maka Ridho dan juga Salwa bisa menikmati kehidupan baru mereka tanpa adanya tekanan ataupun rasa takut dari kasus yang dihadapi oleh Salwa. Wah, memang harus secepatnya diurus ya kawan-kawan. Seharusnya Ridho memang gerak cepat untuk mempelajari kasus Salwa dan juga Naila ya kawan-kawan, agar mereka juga bisa secepatnya hidup tenang dan menikmati kehidupan bahagia normal seperti biasanya. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.